Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menghaturkan rasa syukur dan terima kasih serta puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan kebaikannya kepada kita. Wabil khusus di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, alhamdulillah. Diberikan nikmat selamat, alhamdulillah. Diberikan nikmat hidayah, alhamdulillah. Bersama-sama kita bisa hadir di majlis ini. Kita datang dengan niat yang baik. Kita duduk di majlis yang baik. Dan kita yakin di majlis ini Allah kirim orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang besar di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, orang mukmin tidak pernah kenyang dari kebaikan dan ngaji. Orang mukmin, seorang yang sudah mengaku muslim mukmin, tidak pernah puas dari kebaikan dan ngaji. Tiap hari ngaji, enggak pernah bosan. Tiap hari berbuat kebaikan, enggak pernah kenyang. Terus berbuat baik terus. Karena dia sadar perjalanan yang akan dia tempuh di alam akhirat sangatlah panjang. Fa innas safar ba'id. Karena perjalanan akhirat itu panjang dan lama sekali. Orang-orang yang telah meninggal dunia di alam kubur sebelum kita ada yang sudah 1000 tahun di alam kubur. Ada yang sudah 5000 tahun di alam kubur. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut sebagian ahli sejarah dengan kita kurang lebih 5000 tahun. Umat-umat yang hidup di zaman beliau berarti sudah 5000 tahun di alam kubur. La ilaha illallah. Di alam kubur itu ada kenikmatan dan ada siksaan. Betapa senangnya mereka yang dalam kenikmatan selama 5000 tahun. Dan betapa sedih dan mengerikannya orang yang dalam siksaan di alam kubur selama 5000 tahun. Karena itu saudara-saudara, orang mukmin setiap hari enggak bosan dari ngaji dan kebaikan. Karena dia sadar perjalanan alam akhirat panjang. Dan ngaji inilah salah satu bekal kita di sana. Salah satu penyelamat kita di sana. Salah satu yang akan menolong kita di sana. Karena itu semangat ngaji akan menjadikan kita mendapatkan berita-berita gembira untuk alam kubur kita, alam akhirat kita. Dalam satu hadis Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifuka fis siddah. Biasakanlah dirimu untuk memperkenalkan diri kepada Allah di saat-saat senang. Di saat-saat senang, saat-saat normal, saat-saat stabil, perkenalkan dirimu kepada Allah. Bagaimana memperkenalkan diri kepada Allah? Ngaji, salat jamaah, baca Al-Quran, zikir, istighfar. Di saat-saat senang, di saat-saat stabil, di saat-saat normal, kata Nabi, perkenalkan dirimu kepada Allah. Dengan ibadah, dengan syukur, dengan sedekah, dengan amal-amal saleh, dengan Quran, dengan zikir, dengan i'tikaf di masjid, dengan ngaji. Perkenalkan dirimu kepada Allah di saat-saat senang. Kenapa? Karena apabila nanti datang saat-saat yang tidak normal,
Apabila datang saat-saat ujian, yang itu pasti akan tiba dalam kehidupan manusia, maka Allah akan sudah mengenal kita. Maka kita sudah punya tabungan untuk penyelamatan. Maka kita sudah punya deposit untuk penolak bala dan hal-hal besar yang akan mendera dan menimpa kita. Karena itu Nabi bersabda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisyiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di saat-saat normal, di saat-saat senang, di saat-saat stabil. Jangan lupa sholat jamaah, jangan lupa zikir, jangan lupa wirid, jangan lupa Quran, jangan lupa ngaji. Ini perkenalkan diri kepada Allah di saat senang, di saat normal, di saat stabil. Nanti kalau ada apa-apa Allah enggak lupa kita. Kalau ada apa-apa Allah enggak mencampakkan kita. Kalau ada apa-apa Allah akan pasang dada menolong kita. Kalau ada apa-apa Allah yang melindungi kita. Begitulah pesan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram. Dan di dalam kita menghadiri majelis ilmu, di dalam kita menghadiri majelis zikir, di dalam ngaji-ngaji kita akan mendapatkan banyak kebaikan dibanding kita berzikir atau ibadah di rumah sendirian. Orang yang beribadah di rumahnya sendirian, zikir kalah jauh pahalanya dengan orang yang ngaji bersama-sama, mengkaji ilmu agama di majelis semacam ini. Banyak barokah yang tidak bisa didapatkan dengan zikir sendirian di rumah. Karena itu kata para ulama, iyyakum wattakasul an majami'il khair fa inna fiha manafi'a ma la yuhsa. Wala tu'thir julusaka binafsika alal majami'il khair ala majami'il khair fa innahu la yunsabu laka mauqibun biwahdik atau kama qala. Kata sebagian ulama, kalau ada majlis-majlis ilmu yang baik, ada majlis-majlis ilmu yang beradab, ada majlis-majlis ilmu yang khusyuk, ada majlis-majlis ilmu yang berkah, jangan engkau ketinggalan, jangan engkau malas-malasan, dan jangan engkau utamakan zikir sendirian, ibadah sendirian di atas majlis ilmu yang semacam itu. Kenapa? Karena ibarat kereta api itu akan berjalan dari Surabaya ke Semarang kalau sudah penuh dengan gerbong yang bersambung. Lokomotif itu kalau sudah siap ada 8 gerbong, maka sang kepalanya itu memimpin dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya. Kalau gerbongnya sendirian, satu doang, enggak ada program perjalanan karena sendirian. Begitu juga doa. Ketika doa itu bersama-sama, maka lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Ketika kita itu duduk bareng bersama, turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita duduk bersama-sama dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat doa dan amal itu dengan saling menjadikan satu di antara yang lain dari kita adalah syafaat bagi yang lain. Saudara-saudara, karena itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita kumpul, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah memberikan kita kesehatan zahir batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmah ilahiyahnya telah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, Allah memanggil nih. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Takutlah dari kemaksiatan kepada Allah. Janganlah bermaksiat. Ittaqullah, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kalian. Yang Dia, Allah, telah menciptakan manusia kalian ini min nafsin wahidah, dari satu orang. Satu orang maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan manusia siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah dalam kondisi sendirian, enggak ada orang lain, belum ada Siti Hawa, belum ada anak, belum ada siapapun, sendirian. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Allah Adam itu orang yang sangat tampan, sangat ganteng, sangat rupawan. Sampai Rasulullah mengatakan innallaha khalaqa Adam min suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu mendapat pancaran cahaya dari Allah. Jadi wajahnya itu tampan, indah, ganteng. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan cara sayembara ilmu. Yang Nabi Allah Adam makhluk yang baru diciptakan. Lebih dahulu sudah ada malaikat, lebih dulu sudah ada jin, lebih dulu sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Manusia, Nabi Adam belakangan diciptakan. Ketika ada makhluk baru ini, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah ilahiyahnya kepingin mengangkat derajat Nabi Adam, maka dengan satu sayembara Allah mengadakan ujian di surga. Apa ujiannya? Allah mengumpulkan malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat itu ditanya oleh Allah untuk menjelaskan kepada Allah nama-nama benda yang ada di surga. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat-malaikat, ayo jawab pertanyaan. Sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di surga ini. Malaikat-malaikat Allah ini yang mulia, yang agung, makhluk-makhluk suci, enggak pernah maksiat, ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda di surga. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mereka menjawab, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak tahu jawabannya, karena kami tidak bisa berilmu kecuali dengan hidayah-Mu. Intinya malaikat enggak bisa jawab. Lalu Allah memanggil Nabi Adam.
Hai Adam, ambihum bi asma'ihim. Sekarang giliranmu hai Adam, ayo berikan jawaban yang benar agar mereka para malaikat ditahu. Agar mereka tahu. Nabi Adam jawab dengan lancar, dengan gamblang, dengan lugasnya. Nama benda-benda surga Nabi Adam tahu semua. Kok bisa tahu? Padahal kan hidupnya belakangan. Penghuni surga belakangan kok tahu? Ya karena Allah kasih tahu. Allah sudah kasih bocoran kepada Nabi Adam. Kenapa dikasih bocoran? Karena dicinta, disayang. Karena apa? Dicinta, disayang. Allah sudah kasih bocoran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Sebelum ujian, Nabi Adam sudah dikasih satu bocoran. Adam, ini namanya ini, ya, hafalin ya, hafal. Nanti ada ujian, nanti jawab. Ya menang. Udah tahu jawaban dia. Kok Allah begitu? Ya Allah maunya begitu. Ya, Allah maunya begitu. Allah nggak bisa ditanya kenapa. Allah zat yang absolut, tidak bisa ditanya kenapa. Dan manusia itu jangan berkata kenapa kepada Allah, itu su'ul adab. Kalau kita kepada Allah jangan berkata kenapa. Karena Allah menyinggung dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya kenapa. Ya Allah kenapa saya begini, kenapa saya begini. Jangan. Sebab kalau kita udah bilang kenapa kepada Allah, itu satu menunjukkan kita kurang sopan kepada Allah. Dua, karena kita belum tahu bahwa Allah itu maha bijaksana. Tiga, itu kalau dibuka dan diruntut nanti yang ketahuan salah kita sendiri. Kenapa saya miskin? Yang salah mesti kamu sendiri. Kenapa saya bodoh? Kenapa kamu mesti... Kalau kita kepada Allah jangan berkata kenapa. Kalau kita merasakan ada yang nggak enak, koreksi diri kita, lalu kita istighfar, dan kita taubat, lalu kita memohon kepada Allah hidayah taufik untuk sebuah perubahan besar. Maka Allah memberikan perubahan. Allah memberikan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan dan nasib seseorang atau suatu keluarga atau suatu bangsa sebelum mereka merubah diri mereka, sebelum keluarga itu merubah gaya iman dan gaya ibadah mereka, sebelum mereka itu merubah, sebelum dia itu merubah interaksinya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita enggak kepada Allah jangan kenapa, karena kalimat kenapa kepada Allah itu kurang sopan, kurang beradab. Ayyuhal ikhwanul kiram, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang absolut. Karena itu di antara hikmah Allah memuliakan Nabi Adam di atas malaikat dengan ilmu. Setelah malaikat tidak bisa menjawab, lalu ditampakkan Nabi Adam bisa menjawab, berarti Nabi Adam lebih berilmu daripada malaikat. Setelah ditampakkan ada satu keunggulan Nabi Adam di atas malaikat, Allah baru perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Setelah malaikat sadar dan tahu Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan Allah, Nabi Adam bisa menjawab soal-soal yang diminta oleh yang diajukan oleh Allah, sementara mereka para malaikat tidak bisa menjawab, maka mereka sadar bahwa Adam ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberi oleh Allah ilmu, dititipi oleh Allah ilmu yang mereka tidak tahu.
Setelah mereka sadar, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Hei, para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat itu sujud semuanya kepada Adam. Sujud di sini, saudara-saudara, bukan sujud ibadah, namanya sujud hormat. Sujud apa? Hormat. Ya, sujud hormat. Jadi zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, orang boleh sujud kepada selain Allah kalau niatnya menghormat. Sujud kepada orang tua, sujud kepada orang yang dimuliakan, sujud kepada para pastor zaman dulu, pastor-pastor zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Itu sujud kepada manusia, orang tua boleh, tapi niatnya menghormat, memuliakan. Ya, tolong catat, jangan lupa. Ini orang ngantuk nih ngaji, kalau setengah-setengah separuh denger nanti repot. Ya, wah kok sekarang boleh sujud sama orang nih lah. Ya, jadi ngaji niku ya diusahake ampun ngantuk gitu. Nek ngantuk nggih wudu gitu. Bar wudu kok sik ngantuk ya adus. Gitu. Bar adus sik ngantuk, kaya pancen lara turu wae. Gitu. Nah niku sujud kepada manusia, orang tua atau yang dimuliakan itu zaman-zaman Nabi terdahulu boleh. Karena itu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu sujud kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Nabi Yakub duduk di atas kursi, wa kharru lahu sujada. Anak-anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Yahuda, Binyamin, ya, sujud kepada ayah mereka, kepada bapak ibu mereka. Itu boleh zaman dulu, tapi ini sujud bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Ya. Ini semua adalah syariat sebelum zaman Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah zamannya Nabi Muhammad, semua syariat yang telah berlalu dihapus. Dan Rasulullah mengharamkan sujud kepada selain Allah. Walaupun niatnya penghormatan, enggak boleh sujud kepada selain Allah. Ya, terus kita dipahami nih, kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita jangan pernah sujud kepada selain Allah. Walaupun kita sujud kepada seorang nabi, enggak boleh. Niatnya cuma penghormatan, haram. Haram, dosa. Sujud kepada seorang wali, haram. Niatnya penghormatan, enggak boleh, haram. Sujud kepada orang tua, bapak ibu, enggak boleh. Walaupun niatnya penghormatan, enggak boleh, hukumnya haram. Ini sujud. Ya, sujud itu apa? Meletakkan jidat di tempat tanah untuk sujud. Itu namanya kita bersujud. Loh, tapi ada orang katanya itu pernah mencium kaki ibunya. Loh, kan beda sujud karo mencium. Loh, ngambung karo sujud beda mboten? Benten nggih? Benten. Kalau Anda mencium tangan ulama, boleh. Dianjurkan. Kalau niatnya karena Allah, karena cinta. Kalau Anda cium orang tua tangannya, atau mungkin bahunya, atau salah satu anggota kemuliaannya, kepalanya, pustokoni pun sampean ambung, itu bagus, dianjurkan, karena sayang. Karena sayang. Benar, mencium beda dengan bersujud. Ya, jangan sampai salah paham nih. Mencium tangan orang soleh,
bagus, sunnahkan. Ya, mencium tangannya ahli Quran, bagus, dianjurkan. Mencium tangannya seorang yang istiqomah dalam keimanan, bagus. Mencium tangan orang tua, bagus. Mencium tangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan keimanan dan Qur'annya, bagus. Mencium kening, boleh. Mencium tangan, boleh. Itu saya lihat ulama-ulama waktu saya ngaji di Timur Tengah itu, mereka kalau cium tangan sama ulama, dicium tangannya dan dicium keningnya. Cium tangan dan cium keningnya. Karena beliau sudah sepuh, duduk begini, ini santrinya cium tangan, terus santrinya maju mencium keningnya. Kening. Bukan mencium bibit di itu, ini sisa. Jadi niku ulama-ulama boleh dan dianjurkan kita mencium tangan mereka, ya, dan atau mencium umumnya keningnya atau bahunya atau mungkin lututnya. Nah, ini tergantung niatnya dan cintanya, dan tergantung rasa kedekatannya kepada ulama tersebut. Tapi perlu diingat, niatnya harus karena Allah, cinta karena Allah. Ya, kalau mencium niatnya hanya untuk dapat suara, ya. Nek wayah politik kan ngene, wayah politik iki kiai tangane laris, diambungi kabeh calon. Gitu. Kalau lagi kampanye politik, waduh, kiai tangannya itu keramat itu. Gitu. Itu diambungi wong akeh. Gitu. Niku kalau dia mencium tangan ulama, niatnya itu cinta karena Allah, maka dia dapat barokah dan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia itu mencium tangan ulama niatnya hanya untuk dunia, politik saja, dia tidak mendapat kecuali dunia yang dia niatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mencium orang tua, ibu, bapak, wah itu termasuk fadilah, termasuk kemuliaan, termasuk barokah yang tidak terhingga. Sampai guru saya itu, saya punya satu guru yang sangat mulia, yang sangat agung, namanya Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Hasan Asy-Syadhili, seorang waliullah yang pandangan hatinya tembus, bisa firasat kepada orang dengan benar. Beliau ini suatu ketika disalami oleh santri, biasanya beliau disalami oleh santri, dikasih, dicium tangannya dikasih, namanya santri, murid. Suatu ketika datang ada santri, dia ini sedang ada masalah dengan ibunya, dengan ibunya dia ada masalah, udah berhari-hari dia punya masalah dengan ibunya. Ketika akan salaman kepada beliau itu, beliau ngangkat tangan, nggak mau disalami. Tiba-tiba beliau marah. Orang seperti kamu ini ya, senang mencium tangan ulama, senang mencium tangannya kiai, tapi nggak pernah mencium tangan ibunya, nggak pernah mencium tangan orang tuanya. Diomel-omelin tuh sama guru kami, Al-Imam Al-Habib Hasan Asy-Syadhili. Si anak ini kaget, kok dia tahu, kok beliau ini tahu. Beliau lagi ada masalah sama ibunya, dan kalau salaman sama orang tuanya itu nggak cium tangan, nggak memuliakan. Ya. Nah, ini yang harus anak-anak muda ini, ya,
harus jangan seseorang itu memuliakan guru tapi tidak memuliakan orang tua. Mencium tangan guru, rebutan, katanya mau dapat berkah. Sama ibunya sama orang tuanya salaman enggak cium tangan. Ini kekurangan di dalam adabnya. Muliakan gurumu, muliakan orang tuamu. Memuliakan guru sumber barokahnya ilmu. Memuliakan orang tua sumber barokahnya rizki. Urusan dunia. Kalau mau dua-duanya nih, berkah ilmu kita, berkah dunia kita, muliakan orang tua, muliakan guru kita. Begitu kata dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh. Kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, birrus syuyukh barakatul ilmi wa birrul aba barakatul aish. Kitab Ta'limul Muta'allim yang kuncoro di dunia itu. Ya, niku dipraktekke mawon. Ya. Kunci barokah ilmu adalah engkau berbakti kepada guru. Kunci barokahnya hidup engkau berbakti kepada orang tua. Kalau mau dua-duanya, ya dua-duanya kita amalkan. Berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua. Maka tergabung dalam diri kita keberkahan ilmu, keberkahan rizki dan keberkahan urusan dunia. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, sampai malaikat-malaikat disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, kecuali makhluk yang namanya iblis. Iblis tidak mau sujud, enggan. Ketika dia enggak mau sujud, Allah langsung memprotes. Qala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintah? Dalam ayat yang lain iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Dia kau ciptakan dari tanah, engkau ciptakan dari api. Api lebih hebat daripada tanah, kata iblis. Dalam ayat yang lain jawaban iblis, qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan. Iblis sudah berlogika, api lebih hebat daripada tanah, Adam dari tanah, saya dari api lebih hebat, kenapa saya sujud kepada Adam? Dia mengandalkan logika di atas perintahnya Allah. Ini kesalahan nih. Ya, ini kesalahan iblis ini, jangan sampai kita bawa nih saudara-saudara. Jangan sampai ada dalam diri kita. Kita itu manusia yang memang hidupnya logis. Kita hidup itu dengan logika, betul. Dan Allah memuliakan kita dengan akal kita. Dan Allah itu menjadikan akal itu sebagai alat memahami syariat, memahami wahyu. Tapi ada batasnya. Kalau sudah ada perintah Allah, maka akal harus tunduk. Kalau sudah ada perintah Allah, logika harus sami'na wa ata'na. Harus begitu. Walaupun akal itu sangat dimuliakan, ya, makanya syariat itu sangat memuliakan orang yang berilmu. Ya, orang yang berakal cemerlang itu dimuliakan oleh syariat. Tapi akal punya batasan. Ketika Allah sudah perintah, maka akal harus tunduk, tanpa harus tahu sebab, tanpa harus tahu hikmah, tanpa harus tahu kenapa. Langsung dulu, laksanakan dulu. Sami'na wa ata'na.
Wa ma kana qaulal mu'minin. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi illa an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ada orang bertanya begini, kenapa kita harus menjadikan logika kita kenapa kita harus menjadikan logika kita, akal kita di bawah Al-Quran? Karena kita tuh nggak bisa paham Al-Quran kalau nggak punya akal. Akal lebih diutamakan daripada Al-Quran. Nah, ini cikal bakal orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, di dalam hal agama ini, saudara-saudara, banyak syariat-syariat perintah-perintah Allah yang nggak logis. Kalau kita sudah beriman, ya ikuti. Karena itu beriman kepada Allah, tingkatan yang tertinggi adalah sami'na wa ta'na secara totalitas, tanpa syarat. Mau paham hikmahnya, enggak paham hikmahnya, mau tahu ini ada kebaikannya atau belum tahu kebaikannya, dia sami'na wa ta'na. Cocok di nafsunya, enggak cocok di nafsunya, cocok di budayanya, enggak cocok di budayanya, dia tetap sami'na wa ta'na. Karena perintah Allah. Karena ini Al-Quran. Ini adalah iman yang sudah totality. Di bawah itu ada, ada orang beriman begini. Nek aku gak iso nalar, aku gak miblu, gak iso ngeleboki akal, ya aku gak iso ngelakoni. Ini iman yang masih setengah-setengah. Orang yang semacam ini perlu istighfar dan perlu dia belajar. Ya, kalau dia akan menuhankan logikanya, nanti lama-lama dia akan menyalahkan Allah Ta'ala. Ya, dalam syariat banyak hal yang enggak logis. Uang niku nek nyun sewu nggih. Tiyang niku nek umpamane mun wudu terus batal. Nggih. Batale niku gara-gara metu angin. Bahasa kita kasarnya kentut. Nggih. Kentut. Ketika kentut kan yang salah kan bawah. Terus kita kalau mau membersihkan, mau mensucikan gimana? Yang diwudui yang mana? Bah, saking khusyuknya bingung. Kalau kita itu keluar angin, kita kentut, yang diwudui siapa? Yang diwudui kan wajahnya. Diraup wajahnya 3 kali, tangannya 3 kali. Ono sing ngono lho, wis ora logika iki gak nyambung. Wong sing salah iki sing ngisor kok, sing dibasuh sing dhuwur. Nah, ini logika. Kalau dia ngotot, ya wis melu akalmu wae to nek sampean ngentut wuduhi silitmu kono. Allah kasih kemudahan. Walaupun yang salah itu adalah bawah, ya, keluar angin, kau tidak perlu repot-repot buka sarung, buka celana, kamu harus nyiram lubang keluarnya angin itu, kan repot. Allah kasih kemudahan, wudulah wajahmu, tanganmu, rambutmu, kakimu, selesai. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh kepingin kemudahan untuk kalian. Kemudahan. Tuh. Ini contoh syariat itu banyak yang nggak logis. Walaupun nggak logis, kalau Allah udah perintah ikuti saja. Ini perintah Allah.
Kalau ada lalat jatuh ke minuman nih, ini penting nih, ya. Biasanya wong niku nek ana duwe kopi jatahe segelas niku sedina segelas kopi nggih. Lagi diunjuk rong serupan iki ana laler iki, ndek GPS-e salah. Mlebu nang kopi iku mau, gitu. Google-e salah. Gitu. Plung laler niku to. Plung kecengkur nang kopi ini sampean. Ya Allah, iki piye iki? Ya. Kadang ada orang yang dia was-was, langsung diguak kabeh. Wah mubazir, kopi harganya larang. Ya toh? Kopi ini bagi orang yang senang kopi itu, wah dia masih mentingkan kopi di atas segalanya. Ya kopi ini, pemuja-pemuja kopi itu tadi Habib Ahmad bin Sumait cerita, ya dalam kitab yang dibaca tadi, bagaimana orang-orang itu yang ahli kopi itu dia sudah bisa meninggalkan sholat gara-gara kopi, meninggalkan yang namanya pengajian gara-gara kopi. Kopi. Dan kopi itu sebenarnya bagus untuk menguatkan ibadah, bagus. Ya. Kalau dalam istilah orang-orang soleh, kiai-kiai dulu, kopi itu kanggo melekan, ngapal ke kitab, ngapal ke kopi diombe niku melekan. Ya melek, tenan. Ya, betul. Walaupun kopinya beda, kalau kopi orang kiai-kiai zaman kuno itu yang bisa bikin melek sewengi itu, kopi ini ra nganggo gula. Lah saiki kopi ini manis, bareng ngombe kopi ngantuk. Alhasil gitu. Tiang niku ya. Namun sampai pada batasan dia menyenangi kopi sampai dia meninggalkan sholat, meninggalkan ini sudah kebablasan ini. Ya, sudah melebihi batas. Ini yang akan membuat dia celaka, membuat dia akan hina. Ya, karena dia menjadikan kopinya itu lebih penting daripada ibadahnya, daripada sholatnya, daripada hal-hal yang lainnya. Saudara rahimakumullah, di dalam hadis Nabi dikatakan apabila lalat itu masuk ke dalam minuman, ya, itu kita dikasih oleh Nabi satu arahan yang unik. Ya. Idza saqata adz-dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Kata Rasulullah, kalau ada lalat terjatuh ke minuman, kopi, teh atau yang lainnya, susu, kata Rasulullah, maka hendaknya dia itu langsung menenggelamkan. Jadi lalat itu dia jatuh biasanya sayap satu dan biasanya itu sayap kiri. Ya. Niki ulama, belum butuh nanti riset. Nah, sampai nabi ngerti riset dewe. Kiwa apa tengen nah. Dewe ulama niku lalat itu kalau masuk ke satu minuman biasanya dia sisih kiri. Kata Nabi, ighmisu, tenggelamkan. Maksudnya yang kanan tenggelamkan. Lalu Nabi mengatakan, fa inna fi ahada janahida wa fi ukhrahu dawa. Di dalam sayap kirinya ada racun, di sayap kanannya ada penawar racun. Ya, eling-eling bang ya. Jenengan sing seneng kopi lho, nak kelebon ben gak repot. Ya toh, tambah iki, tambah rasa kopi Jawa cap laler. Ya toh, ono larem lebu, leboke sen lep. Loh, niku lak mengke mati, wis ora usah logika. Nabi perintah kok sampean melogikakan. Wis menu, hadisnya sahih. Kalau hadisnya enggak sahih ya kita enggak wajib ikut. Hadisnya sahih. Lalat jatuh ke minuman maka irmishu, tenggelamkan, lep. Kenapa ditenggelamkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di sayap satunya ada racun, yang sayap satunya membawa penawar racun. Bon melu mawon sami'na wa ata'na.
Loh ini, ya, kalau sudah begini nih mukmin tuh imannya hebat tuh. Rasulullah nomor satu, sabda Nabi nomor satu. Ya, kita mau paham hikmahnya, nggak paham hikmahnya ini ada was-was begini, nggak usah, sudah ikuti Nabi. Ya, nggak udah dimasukin, gelap, berarti sudah racunnya ada penawarnya. Entek nih kopi nih, neng lalarnya jadi emplok, lalarnya di toko jual bola kopi ini dengan telaske, karena sudah ada penawar racunnya. Ternyata itu sekarang, kalau zaman dulu manusia nggak punya alat untuk meneliti. Sekarang ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar sudah menemukan ternyata benar. Yang dikatakan Nabi itu benar. Bahwa sayap lalat itu membawa racun di sayap kirinya dan membawa penawar di sayap kanannya. Pakar-pakar ilmuwan menemukan itu. Setelah 14 abad ditemukan secara ilmiah bahwa sabda Nabi itu benar, maka Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Satu lagi supaya lengkap nih ilmu tentang kepatuhan kepada Allah, walaupun enggak logis kita laksanakan asal perintah Allah itu. Jangan sampai kita itu nanti berlogika kayak iblis. Iblis itu berlogika di atas Al-Quran, di atas perintah Allah. Malaikat ayo sujud. Iblis nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Loh, saya kan lebih mulia daripada Adam, wahai Allah. Jangan ciptake iblis, jangan ciptake Adam dari tanah, saya dari api kok. Logikanya dia dimenangkan. Maka dia dilaknat oleh Allah, yang diusir dari surga selamanya. Sampai hari kiamat, sampai menjadi penghuni neraka. Itu iblis. Padahal dulu kata ibadahnya paling top markotop tuh. Saudara-saudara rahimakumullah. Nah, di dalam satu hadis lagi Rasulullah bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ma' hatta yaghsilahu thalathan atau kama qala. Barang siapa yang dia bangun tidur, maka janganlah dia itu memasukkan tangannya kepada air sebelum dicuci 3 kali. Sebelum dicuci. Jangan memegang makanan, langsung makan sebelum dicuci tangan. Ini kiasannya. Di tiang niku nek wungu saking sare, nggih, badhe napa-napa, sunahe napa? Cuci tangan riyin. Mau megang makanan, cuci tangan dulu. Mau megang apa, cuci tangan dulu. Sampai kalau kita mau wudhu, andai kata airnya itu kurang dari 2 kolah, kita sebaiknya itu cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Fala yaghmisu fil ma' yadu fil ma' hatta yaghsilahu. Sebelum dia mencuci tangan jangan masukkan air ke dalam air. Di dalam hadis ini ada satu ungkapan Nabi yang sangat menarik. Rasulullah bersabda apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, karena dia tuh nggak tahu, nggak sadar ketika dia tidur, tangannya kemana-mana dia nggak tahu. Mungkin megang najis, mungkin megang kotoran, mungkin megang ya, barang siapa bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air atau megang makanan kiasannya atau megang hal-hal yang basah sebelum mencuci tangannya. Karena dia, kata Nabi ini, karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya kemana. Kan benar itu. Kalau kita tidur kan nggak tahu tangannya yang megang apa, mungkin ngupil apa, nyekel manu apa nyekel macam-macam dicekel gak sadar. Dan niku wonten tiyang niku protes dia.
Nabi ini aneh-aneh. Mosok orang tidur kok dikatakan nggak tahu tangannya kemana. Ya, tangannya nggak kemana-mana, masih ada nyambung ke badannya. Oh, protes sama Nabi. Kurang sopan kepada Nabi. Nabi aneh-aneh katanya. Masa Nabi bersabda kalau orang tidur tangannya kemana dia nggak tahu, tangannya nggak kemana-mana. Dia di hatinya protes, nggak ngomong di hatinya. Waktu dia ngomong gitu, tidur, malam-malam dia tidur, Allah kasih dia peringatan, teguran. Dia bangun tidur, saudara-saudara, dia punya tangan yang kanan, itu sampai ke batasan pergelangan ini, itu sudah berada di dalam duburnya dia. Dubur bawah, belakang, lubang belakang itu. Tangannya itu kok bisa masuk? Lep, gitu. Sampai ke batasan pergelangan ini. Dia bangun tidur kesakitan dan dia kaget. Kok bisa ini? Wah, langsung dicarikan tabib, carikan pengobatan, tukang urut, tukang pijet. Wah, angel lagi. Penanganannya angel lagi, belum ditemukan kasus. Gitu. Ono wong tangi turu, tangannya melebu sampai sepergelangan telapak tangan ini ke dalam duburnya. Allah Maha Kuasa. Ya, saat ini jenengan penyakit itu macam-macam namanya itu. Ya, ada orang punya penyakit ini, penyakit itu, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selamat. Amin Allahumma amin. Ya, ada doa penting saudara. Ya, ini doa penting untuk penangis-penangis penyakit ini penting. Karena ini musim penyakit. Musim orang pada penyakit aneh-aneh. Ya, tak? Di antara doa-doa yang penting untuk dilazimi dari Nabi, ya, doa untuk panjang umur dan selalu sehat, ya, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina fi ta'atika ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya. Ini amalan-amalan untuk menangkis penyakit-penyakit dan berbagai aneh-anehnya penyakit, ya, dan supaya kita punya sehat nih awet. Dan supaya kita tuh nggak sampai kena penyakit yang bikin orang repot. Ya, ini Nabi berdoa, ya Allah aku mau berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada masa bayi. Ya Rasulullah berlindung kepada Allah agar beliau itu tidak sampai sakit atau dikembalikan pada kondisi di mana beliau seperti bayi. Gini saya nggih, tiyang niku nek pun sakit seperti bayi, nggak bisa apa-apa, ya. Mandi dimandikan, ini di baju dipakaikan, makan disuapin. Walaupun itu kemuliaan buat anak, buat yang ngerawat, tapi kalau bisa kita sebagai orang tua itu mohon sama Allah, ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari kembali kepada masa seperti seorang bayi, seperti anak bayi. An uradda ila ardhil umur. Ya, ini kita minta sama tadi, wa matti'na bi asma'ina, wa jadikanlah telinga kami, mata kami, kekuatan kami, fisik kami ini awet sampai meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Ya, enggak kena stroke, enggak kena penyakit yang bikin kita lumpuh, enggak kena, masih tetap bisa ibadah. Ya, ibadah terus salat sampai nanti salat salam meninggal. Amin Allahumma amin. Itu yang paling dicari, sehat. Ya. Ada lagi doa yang bagus dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini juga banyak doa yang bagus. Ya, nanti bisa dicek di
Atau Ustadz Ridwan bisa nulis itu di nanti jamaah dibagi. Doa-doa penangkis penyakit ya, supaya kita ini awet sehat sampai tua kita sehat untuk ibadah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya sakit, katisen rong dino, ya toh, bar telung dino mari, ya sehat, ibadah meleh. Ya, tapi sakit yang mengeri-ngeri itu macam-macam. Ya. Kembali kepada tadi, orang ini bangun tidur, tangannya udah masuk ke duburnya. Tabib bingung, ini nggak ada kasus kayak gini, kok ada orang bangun tidur, tangannya masuk ke dubur, piye itu? Allah Maha Kuasa. Ini bukan tabib yang bisa menyelesaikan, ini harus ulama. Tanya ke ulama, kenapa ini orang? Kasusnya kenapa? Ya, kadang-kadang ada satu bentuk sayang Allah itu yang menjawab itu ulama. Ya. Ini ulama ini, tabib nggak bisa. Ulama ditanya, Syekh ada satu orang dia bangun tidur, tangannya itu masuk dalam dubur sampai pergelangan tangan. Ini gimana? Ulamanya yang ditanya orang yang betul-betul bercahaya hatinya. Dia berkata, dia itu punya dosa kepada Rasulullah. Dia komentar yang gak baik tentang sabda Rasulullah, suruh tobat. Orang yang bertanya ini datang kepada yang kena musibah tadi. Saudara, apa benar kamu tuh sama Rasulullah punya komentar kurang ajar? Enggak, saya enggak komentar apa-apa. Yang benar diiling-iling, direview, diperhatikan apa? Apa kamu pernah melanggar sunnah Nabi atau kamu meremehkan sunnah Nabi? Enggak. Enggak, ini benar, ini ada ulama yang memberitakan begitu. Sampai dia muhasabah, ketemu, tadi malam itu saya batin baca hadis Nabi, orang yang bangun tidur hendaknya tidak memasukkan tangan ke air sebelum mencuci tangan karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya kemana. Saya batin di hati, Rasulullah itu aneh-aneh, masa orang tidur dikatakan tangannya kemana? Ya enggak kemana-mana. Nah, itu kamu kurang ajar sama Nabi. Kamu mengatakan Nabi aneh-aneh dan mengatakan Nabi itu berbicara yang tidak logis. Ayo istighfar, minta ampun. Oh, dia sadar, dia minta ampun, nangis, tobat. Subhanallah, dia tertidur, terlepas tangannya. Terlepas tangannya. Wah, kata, ya, begitulah bagaimana pentingnya kita melibatkan orang-orang soleh di dalam hal-hal yang kita tidak mampu memahaminya tentang agama. Ya. Kalau nunggu nateri nonton ada orang itu sakit sampai bertahun-tahun. La yamutu wala yahya. Urip ora mati ora, ning ngenteni biaya. Niku mun awake mun karek 10 kilo niku. Sampai tiang ningah niku mesake ya Allah. Lha kok wonten keluarga niku sowan keteng Romo kula. Bah, niki pripun ngeten. Mun mesake, mun nelaske sawah ngeten. Abah saya itu bilang, iku anak-anake kon ziarah nang makom ibune mbahe berarti. Jadi ibune sing lara niku to. Sing lara niku gak ada ibu mun sedo. Ya, sing lara niku kan gak ada ibu mun sedo dimakomke. Lah, ki ambahe sing lara niku kan mboten saged ziarah. Anak-anake sing nembe sakit niku to ken ziarah teng makom bae. Subhanallah itu. Mereka anak-anaknya si yang sakit ini atau cucu-cucunya yang meninggal menziarah ke makom mbahnya itu. Bawa bunga, nyekar, baca tahlil, baca yasin. Ya, tawasul.
Subhanallah, habis diziarahi hanya 3 hari, meninggal dunia itu. Si ibu yang sakit lama bertahun-tahun itu. Wah, ini ilmu. Kalau merhati gini, jadi subhanallah, ya, penting orang itu melibatkan orang-orang yang soleh. Teng Semarang niku wonten nate niku wonten tiyang niku sakit ngoten niku, sakit hampir 2-3 bulan atau setengah tahun lah. Sampai keluarganya itu prihatin. Saya ketemu dengan beliau-beliau, saya ajak, ya, ini tolong semua saudara-saudaranya, ya, dikumpulkan dan untuk segera memaafkan. Ya, ini saudara yang sakit ini, saudara yang tertua atau yang nomor 2 apa gitu, ya. Kalau nggak tertua nomor 2, itu punya saudara banyak, ada mungkin 8 atau 9. Nah itu saya sampaikan kepada mereka, tolong keluarga segera rapat dan mereka diminta dengan betul-betul hatinya untuk memaafkan. Subhanallah, itu ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, ada yang berbagai kota, dipanggil datang semua kumpul. Subhanallah, mereka kumpul, kemudian mereka menggenah-genahki apa yang dulu pernah terjadi begini. Akhirnya pada intinya, endingnya itu mereka semua memaafkan, mengikhlaskan. Subhanallah. Itu setelah dimaafkan nggak sampai seminggu meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ya. Jadi ini ilmu-ilmu, ya, yang dimana kita mendapatkan dari orang-orang soleh, ya, kita bisa teladani, kita bisa jadikan sebagai pencerahan untuk kita. Ya. Mari kita, ya, selalu memperkenalkan diri kita kepada Allah di saat-saat normal, di saat-saat baik, di saat-saat stabil, ya. Kita lagi senang, lagi enak, lagi sehat, lagi normal, nggak ada apa-apa. Kita yang semangat ibadah. Jangan kita ibadah nunggu masalah, ganti masalah gak ngibadah lah gitu. Justru pada saat kita nggak punya masalah, lagi normal, ngibadah sing tenanan. Mau ono masalah lagi, sama itu, ya Rob, sudah langsung hilang. Kita Allah, ya Rob, aku memperkatakan diriku kepadamu selalu. Di saat aku senang, di saat aku sedang senang atau aku dalam kondisi yang baik, aku nggak lupa ibadah, aku nggak lupa mengabdi kepadamu, ya Rob. Sekarang datang ujian, berikanlah keselamatan dan singkirkan. Ya Allah mengingat kita, nggak akan melupakan kita. Ya, sebagai sabda Nabi tadi, ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di saat-saat senang, di saat-saat lega, di saat-saat stabil, di saat-saat normal, maka Allah akan mengenalmu di saat-saat sedih, di saat-saat susah, di saat-saat datangnya musibah. Ayyuhal ikhwan, ya, demikian pengajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal